Halo Prakom Indonesia. Banyak teman-teman yang menanyakan apa sih kelas Dupa itu. Nah, di edisi kali ini saya akan share pada teman-teman semuanya yang penasaran dengan kelas Dupa Pranata Komputer. Di sini saya sudah menampilkan kelas Dupa angkatan 1 dan angkatan 2. Jadi angkatan 1 ini mulai 28 Januari kemarin dan kelas Dupa angkatan 2 sudah mulai tanggal 8 Februari kemarin. Nah, nanti kelas Dupa angkatan 3 itu akan dimulai 1 Maret 2021. Nah, di dalam kelas Dupa ini saya sudah membagikan banyak materi ya. Banyak materi dan tugasnya. Teman-teman bisa lihat ini sekilas. Ini di forum, ini saya sudah banyak materi ya, merencanakan karir, pertemuan 1, realita jabatan Pranata Komputer, seperti ini. Nah, ini materinya. Kemudian untuk yang pertemuan 2, ini merencanakan karir ya, yang jangka panjang. Ini merencanakan karir jangka panjang. Dan di sini saya memberikan tugas bagaimana sih cara merencanakan jangka panjang. Ini kan ini teorinya ya. Teorinya seperti ini. Itu teorinya, kemudian ini prakteknya seperti ini. Ini saya beri tugas. Kemudian nanti di akhir video saya akan memberikan ini ya, contoh bagaimana sih saya memberikan review terhadap hasil pekerjaan teman-teman. Jadi bagi yang merencanakan karir, saya juga memberikan masukan, saran seperti itu ya. Kemudian di SKP saya juga memberikan saran dan masukan seperti itu. Nah, ini sudah banyak, ini merencanakan karir, ada pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Ini saya pertemuan pertama kita membahas realita jabatan Prakom itu seperti apa, pahitnya seperti apa, manisnya seperti apa, saya kasih tahu di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan 2 saya memberikan wawasan kepada teman-teman bagaimana sih cara merencanakan karir secara jangka panjang sampai dengan pensiun. Kemudian pertemuan ketiga itu merencanakan karir jangka menengah, yaitu bagaimana sih kita menentukan target angka kredit untuk dapat KP dan KJ. Seperti itu, target tahunannya berapa angka kreditnya. Kemudian di pertemuan keempat itu merencanakan karir secara jangka pendek. Nah, ini kalau yang ini kita menentukan butir-butir kegiatan apa yang bisa kita masukkan sehingga bisa memperoleh angka kredit yang kita tentukan sebelumnya. Oke, seperti itu. Ini tugas-tugasnya ini. Tugas yang teman-teman kumpulkan. Kemudian ini ada langkah-langkah membuat SKP. Nah, di sini saya juga ini ya ngasih step-stepnya ya, jadi tidak langsung ujuk-ujuk bikin SKP, itu saya enggak, melainkan saya beritahu dulu mengenal 2 jenis kegiatan, yaitu yang angka kreditnya besar dan sifatnya repetisi. Ini saya jelaskan mengapa kita harus mengambil 2 jenis kegiatan tersebut. Kita perlu menyortir 2 jenis kegiatan tersebut. Kemudian langkah berikutnya yaitu merancang SKP. Ini poin-poinnya apa aja, komposisinya berapa, target angka kreditnya berapa, nanti dipelajari di sini. Kemudian cara menginput SKP Pranata Komputer itu juga saya jelaskan. Nah, di cara menginput rencana SKP Pranata Komputer juga saya memberikan tugasnya.
Kemudian ini Mas Tulus Wahyono. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi ada plan A, plan B. Ini nanti teman-teman bisa menjadi patokan ya punya Mas Tulus Wahyono, di mana dia start di usia 25 tahun, golongan 2C. Kemudian dia mau melanjutkan kuliah di usia 33 tahun. S2, S1-nya di 33, S2-nya di 35 tahun. Oke, seperti ini sudah cukup benar, sudah sangat jelas sekali di mana plan A sama plan B-nya itu sudah ini ya. Plan B-nya dia tetap di terampil, plan A-nya dia mau switch dari terampil ke ahli. Nah, ini mungkin teman-teman yang menduduki jabatan peranata komputer terampil yang mau melanjutkan S1 ini bisa menjadi contoh ya. Ini bisa menjadi contoh yang bagus untuk rencana jangka panjang. Kemudian ini pengembangan profesi dan penunjang, yaitu membuat artikel di bidang teknologi informasi berbasis komputer yang dipublikasikan di media cetak daerah dan media online. Jadi ini artikel ya, artikel bukan berita, artikel. Nanti kan di Seda itu kan sudah ada formatnya ya, ikuti aja nanti formatnya di situ. Kemudian ini keuntungan juga bagi teman-teman yang berada di publikasi atau di bagian protokol ini ya. Di Seda itu kan ada majalahnya, teman-teman bisa memanfaatkan majalah itu untuk memasukkan artikel-artikel di bidang IT ke dalam majalah tersebut. Nah, dengan adanya majalah tersebut, teman-teman itu bisa memperoleh angka kredit di bidang pengembangan profesi. Ini kalau artikel dulu itu nilainya 1,5 kalau nggak salah artikel. Tapi sekarang nilainya berapa ini? Nah, ini poin 4.b.6, membuat artikel di bidang teknologi informasi berbasis komputer yang dipublikasikan. Ini ada 2 angka kredit yang diberikan untuk artikel yang dimuat di media online maupun media cetak, baik media dalam jangkauan lokal maupun nasional, dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Penilaian media massa: untuk media massa cetak dengan jangkauan nasional diberikan bobot 100%, sedangkan media cetak jangkauan lokal diberikan bobot 80%. Penilaian isian konten tulisan maksimal 100% apabila secara konten bermuatan TI dan mencantumkan rekomendasi atau sasaran kebijakan kepada pengguna. Tulisan dinilai maksimal 60% apabila secara konten bermuatan TI dan tidak mencantumkan rekomendasi dan saran kebijakan kepada pengguna. Oke. Jadi ini artikel ini yang pertama, jadi bagi teman-teman itu jangkauannya untuk kalangan instansi kalian sendiri, ini berarti artikelnya bersifat lokal. Itu nilainya 0,8. Kemudian jika bisa dijangkau secara nasional, misalkan teman-teman di artikel di LIPI atau artikel di media massa seperti surat kabar yang nasional ya, misalkan di Bisnis Indonesia atau di Kompas atau di Suara Merdeka atau apa yang kelasnya itu media nasional, itu nilainya 100%. Kemudian isi konten ditinjau dari isi konten. Apabila kontennya memuat rekomendasi atau saran kebijakan kepada penggunanya, maka akan dinilai 100%. Tetapi kalau tidak, itu hanya dinilai 60%. Rekomendasi ini berupa apa? Rekomendasi itu misalkan teman-teman menulis tentang ini ya, misal tentang serangan cyber di instansi pemerintah, di website pemerintah. Teman-teman memberikan saran nih, pasang firewall, update plugin, atau misalkan
ada pot-pot yang perlu ditutup. Nah, itu termasuk dalam saran kebijakan kepada pengguna. Namun jika tidak ada, cuma teman-teman menuliskan tentang isu ini aja ya, isu kerentanan website pemerintahan itu aja, tanpa ada solusi, tanpa ada saran kepada kebijakan kepada pengguna, maka nilainya cuma 0,6. Jadi ini Mbak Eka sudah betul 0,8 kali 0,6 kali 2 kali 2. Oke. Berarti yang di sini komentar 0,8 kali 0,6 kali angka kreditnya kan 2, kemudian kali 2 lagi kali 2 kegiatan. Nih hasilnya 1,920. Oke, bagaimana sih SKP yang kita buat bisa linear dengan pekerjaan atasan? Nah, nanti pekerjaan atasan yang berupa ketik-mengetik, nanti kita bisa memasukkan ke butir kegiatan melakukan perekaman data tanpa validasi dan melakukan perekaman data dengan validasi. Nanti akan kita sisipkan di butir kegiatan tersebut. Kemudian lainnya pekerjaan atasan yang tidak linear dengan Pranata Komputer nanti akan kita masukkan dalam tugas tambahan. Seperti itu ya. Jadi nilai minimal untuk Pranata Komputer terampil itu kan 5 poin. Kalau misalkan 150 poinnya berarti 7,5. Ini 7,258. Ini masih bagus. Jadi begitu ya teman-teman, untuk membuat target angka kreditnya maksimal 150% dari angka kredit minimal. Oke, seperti ini di Palu ya, 10 Februari. Nah, ini untuk membuat rencana SKP ini jangan pakai tanggal sekarang, tetapi menggunakan tanggal Januari. Ini Januari ya, Januari. Oke, semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan kepada teman-teman bahwasanya mempelajari Tupak Pranata Komputer itu tidak sekedar teori ya, melainkan langsung praktek dengan mengerjakan tugas seperti ini. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan mengajar di kelas Tupak nanti contoh bukti fisiknya, tentunya langsung real ya. Teman-teman peserta kelas Tupak nanti akan langsung membuat bukti fisiknya secara langsung. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia.